Kemudian yang ketiga, bulan pengampunan, pembersihan dosa-dosa masa lalu. Ini pemutihan kalau bahasa kita biasa di perusahaan, diputihkan kesalahannya. Bagaimana gembiranya seorang staf di perusahaan kalau buat kesalahan, lalu perusahaan mengadakan pemutihan. Ada mungkin pemerintah pemutihan pajak, pemutihan apa. Tidak ada lagi tuntutan yang datang kepada dia. Nah itu bahasa agama kita pengampunan, dibersihkan dosa. Berarti kalau pembersihan dosa terjadi, nggak ada hukuman dan semua fasilitas kembali. Nah seperti itu. Makanya kisah Nabi Adam alaihissalam, beliau waktu dia mengatakan kepada Allah dalam satu riwayat, ini kami jelaskan di Talbik Akbar serial Nabi kemarin di Blok M ya. Itu salah satu riwayatnya dia mengatakan, ya Allah, bukankah engkau menciptakan aku dengan kedua tanganmu, bukankah engkau meniupkan ruh yang kau ciptakan kepadaku, bukankah begini dan engkau masuk aku dalam surga dan seterusnya. Semua Allah mengatakan iya. Lalu kata Adam alaihissalam, aku telah berbuat salah wahai Tuhanku, apakah kalau aku memohon ampun dan bertobat kepadamu, engkau akan kembalikan aku ke dalam surga? Kata Allah SWT, iya. Jadi penyebabnya pelanggaran terjadi dan supaya tidak datang hukuman tambahan atau ada hukuman datang dan kembali fasilitas itu dengan bertaubat. Nabi Adam alaihissalam waktu kalau kita baca Al-Quran, dia tidak mengatakan ya Allah kembalikan aku ke surga. Tapi dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau seandainya Engkau tidak ampuni kami, kasihani kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam waktu beliau tinggalkan Nainawa, negeri yang dia ditugaskan untuk berdakwah di Irak gitu ya. Dia tadinya akadnya, semua nabi-nabi itu akadnya dengan Allah ibu sekalian, tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah sebelum ada perintah. Semua begitu, walaupun sampai dibunuh sama kaumnya. Makanya Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya. Ya, karena tidak ada perintah Allah untuk meninggalkan lokasi, walaupun sampai mati. Tapi Nabi Yunus waktu itu tergesa-gesa. Beliau datang ke negeri Nainawa dan beliau termasuk Nabi yang bukan dari Nainawa sendiri. Ada sebagian Nabi itu yang memang dari negeri itu diutuskan untuk berdakwah. Kayak Nabi SAW dari Mekah berdakwah di Mekah itu awalnya gitu kan. Tapi kalau Nabi Yunus bukan dari negeri lain, maka penduduk Nainawa menolak. Gak mau beriman. Nabi Yunus berdoa, ya Allah tolong berikan aku lokasi lain. Allah belum jawab. Tapi Nabi Yunus tergesa-gesa. Beliau tinggalkan lokasi Nainawa dengan harapan dapat lokasi baru. Ternyata itu pelanggaran. Melanggar akad dengan Allah. Allah masukkan dalam perutnya ikan paus, kisah yang masyhur. Apakah pada saat, apa yang Nabi Yunus lakukan pada saat itu? Beliau baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah kabulkan. Dengan memohon maaf seperti ini, diputihkan kesalahannya, maka apa yang terjadi? Allah keluarkan dari perut ikan paus, hukumannya berhenti, plus Allah kembalikan dia ke Nainawa, tapi Nainawa waktu itu 100.000 orang penduduknya lebih, semuanya beriman kepada Nabi Yunus. Ya, jadi kembali semua fasilitasnya, gitu kan? Nah seperti itulah. Tapi syaratnya agar kita dapat pengampunan dosa selama Ramadan, lakukan puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sudah sangat masyhur di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin ini perintah Allah, dan ihtisab, mengharapkan pahalanya. Jadi memang kita mengejar pahala di situ, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang keempat, Ramadan bulan berkah dan bulan penuh dengan rahmat. Berkah artinya tercukupi, ya, atau akan mencukupi. Rahmat, karunia Allah, kasih sayang Allah SWT, atau rezeki Allah akan melimpah di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Setelah datang, kalau pas tiba Ramadan, mau tiba Ramadan, akhir-akhir Sya'ban, Nabi mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, atau sudah dekat pada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Semua dicukupi. Di antara cukup makanan, cukup minuman, cukup istirahat, itu ya. Banyak waktu yang lebih yang bisa kita gunakan karena sudah tidak ada program makan siang misalnya. Maka banyak keberkahan. Kita lihat waktu Ramadan itu panjang sekali, banyak yang kita bisa lakukan. Makan sedikit buka puasa sudah kenyang. Sahur sedikit sudah cukup dalam seharian. Allah berikan keberkahan. Terdatang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Fihi yuftahu abwabul jannah.
Dalam Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa taghallu fihi syayatin, dan dibelenggu semua syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada bulan, ada hari lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terharamkan dari kebaikan Ramadan, Ramadan juga nggak jadi baik, nggak jadi lebih dekat dengan Allah, nggak panen pahala banyak, nggak dibersihkan dosanya, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Dia orang itu paling rugi. Maka dalam riwayat yang lain dan disahihkan oleh Syekh Albani, disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhib beliau, Nabi SAW naik di mimbar lalu mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Waktu turun dari mimbar, kata para sahabat, ya Rasulullah, kami dengar Anda bilang amin, belum pernah kami dengar sebelumnya. Kata Nabi SAW, waktu saya naik mimbar tadi, Jibril datang dan mengatakan kepadaku, hai Muhammad, siapapun yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi dan dia belum diampuni, maka celakalah dia. Bilang amin. Kata Nabi SAW, amin. Maksudnya kalau Ramadan saja, satu dunia ini umat Islam semuanya ikuti program puasa siang hari, sholat malam di malam harinya, baca Quran, berlumba-lumba cari pahala. Dia tidak baik, lalu kapan dia jadi baik nih? Berarti kalau terharamkan dari kebaikan Ramadan, maka terharamkan dari semua kebaikan. Lalu kata Jibril, hai Muhammad, celakalah, doakan kecelakaan orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, atau salah satunya kemudian meninggal dan belum sempat memasukkannya ke dalam surga. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan amin, karena dia tidak berbakti maksudnya. Dan katakanlah, celaka juga, aminkan orang yang mendengarkan namamu disebutkan di depanmu atau di depannya, lalu dia tidak baca salawat kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan amin. Tapi saksi bahasan kita tentang masalah Ramadan. Yang kelima, dibukanya semua pintu surga dan dalilnya sama dengan tadi. Dan di sini ulama berbeda pendapat tentang masalah sabda Nabi SAW, dan di dalam Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Ada yang dikatakan, ada yang mengatakan maknanya hakiki. Betul-betul pintu surga dibuka walaupun kita belum melihatnya gitu ya. Dibuka artinya dibuka pendaftaran bagi orang-orang yang mau masuk ke surga. Jadi kalau misalnya Pak Ibu-Ibu sekalian ada satu perusahaan membuat iklan, dibuka pendaftaran jadi pegawai di perusahaan ini tanggal 1 sampai 31 Januari. Yang datang mendaftar di waktu ini tentu sangat dekat untuk bisa diterima. Karena dia datang di masa pendaftaran, kan begitu. Nah itu seperti itu Ramadan sebenarnya. Walaupun di luar tanggal pendaftaran tadi, mungkin perusahaan masih butuh pegawai, bisa datang melamar. Tapi beda dengan kalau lagi dibuka lowongan gitu ya. Nah Ramadan ini dibuka lowongan itu. Mau nggak jadi ahli surga? Ini dibuka pendaftarannya, ayo gitu. Makna yang kedua, dan dua-duanya bisa digabungkan, makna kias. Maksudnya kiasan ini adalah siapapun yang karena dibuka peluang banyak amal soleh di Ramadan, maka akan terbuka pintu surga buat mereka. Nah seperti itu. Ini juga keutamaan yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, yang keenam, itu ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan ini juga maknanya ada yang mengatakan secara zahir nampak memang begitu ya. Nampak memang seperti itu, artinya ditutup semua pintu neraka sehingga tidak ada orang yang didaftarkan ke neraka. Bisa juga bermakna adalah ditutup pintu neraka artinya ada ya penghapusan nama-nama orang yang bisa masuk ke dalam neraka. Seperti sabda Nabi SAW, dan di setiap malam dari malam-malam Ramadan ada Allah memiliki utaqa'u minan nar. Orang-orang yang diselamatkan dari api neraka gitu ya. Jadi sebenarnya kita punya kesempatan juga peluang untuk menghapus nama kita dari penghuni neraka di bulan Ramadan. Karena umumnya orang di saat itu berhenti dari pelanggaran-pelanggaran agama. Yang ketujuh, dibelenggunya setan-setan. Jadi yang selama ini selalu menyesatkan manusia, menggoda mereka, justru di bulan Ramadan diberhentikan. Bukan berarti mereka tidak menggoda, tapi mereka hanya tidak seleluasa di luar Ramadan. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila datang awal malam Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu. Belenggu itu biasanya leher, 2 telapak tangan, 2 kaki. Ya, tapi masih bisa melihat, ya, masih bisa berbicara. Jadi bukan dimatikan misalnya atau dikurung, ya. Intinya ini dibelenggu, artinya mereka masih bisa menggoda, ya. Karena setan itu bisa membisikkan, bisa meniup,
ya begitu ya, yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan mereka dibelenggu. Dalam riwayat lain, sehingga mereka tidak luasa menggoda manusia seluasa menggoda di luar Ramadan. Dan pintu-pintu neraka juga ditutup. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satu pun yang ditutup. Dan seorang penyeru dari malaikat akan menyeru, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, segeralah kemari. Hidupkan Ramadan ini dengan ibadah. Wahai orang-orang yang menginginkan kejahatan, tahanlah, berhenti. Ini kesempatan taubat. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka dari neraka, dan itu demikian itu terjadi di setiap malamnya. Ini dalam hadis ini disebutkan begitu ya. Jadi hadisnya, idza kana awwalul lailati min syahr ramadan sufirati syayatin wa maradul jin wa gullikat abwabun nari falam yufta minha bab wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khairi akbil wa ya baghiyasy syarri aqsir wa lillahi utaqa minan nari wa dzalika kullal lailah. Ini bahasa Arabnya, tadi terjemahnya sudah saya bacakan. Yang ke-8 bulan terkabulnya doa. Ya. Ini termasuk juga harapan yang sangat besar ya. Jadi doa itu, ibu-ibu sekalian, sebuah fasilitas yang eksklusif ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita sebagai orang-orang beriman untuk menyampaikan hajat tanpa ada perantara. Tinggal memulai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu berdoa. Nah, tentu kita bisa berdoa kapan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti saya bilang tadi, salah satu cara yang cerdas dalam ibadah adalah bagaimana kita memaksimalkan tempat, waktu ya. Nah, ini diantaranya Ramadan adalah tempat dan waktu yang sangat tepat untuk berdoa. Disebutkan ya di dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar, kata Nabi SAW, inna lillahi fi kulli yawmin inna lillahi fi kulli yawmin utaqa'a minan nari fi syahr Ramadan wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u fiha fayastajibu lahu. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Ya, orang yang minta, orang yang mohon agar selamat dari neraka, maka Allah akan kasih. Dan setiap muslim yang memanjatkan doa akan dikabulkan. Itu di bulan Ramadan. Dan tentu waktu-waktu mustajab di puasa itu di waktu sahur ya. Dan itu sepertiga malam di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi sebagaimana hadits Bukhari. Lalu bertanya, "Man yad'uni fa astajib lah." Siapa yang berdoa maka saya ya kabulkan. "Man yas'aluni fa'utiyah." Siapa yang memohon maka aku beri. "Man yastaghfiruni fa aghfirlah." Siapa yang memohon ampun maka aku akan ampuni. Kemudian waktu puasa, sepanjang ibu puasa, mulai dari sahur, mulai tahan diri, mulai imsaknya, azan subuh sampai buka puasa, itu semua waktu kita berpuasa, itu semua mustajab doa. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. As-shaimu hatta yuftir. Orang yang puasa sampai buka puasa. Jadi sepanjang kita puasa itu doanya mustajab. Ya. Wal imamul adil, yang kedua pemimpin yang adil. Yang ketiga wa da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Tapi yang pertama adalah orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga waktu berbuka sendiri. Termasuk juga waktu mustajab doa. Jadi kalau betul-betul ibu tersibukkan dengan banyak aktivitas, gak sempat berdoa selama seharian, jangan lupa berdoa pada saat buka puasa. Tidak apa-apa sambil bismillah mulai makan kurmahnya, minum airnya misalnya, sambil mulai berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan lupa mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena ini hukumnya kewajiban doa gitu ya, kalau mau diijabah, memuji Allah lalu baca salawat kepada Nabi SAW. Nah, kalau waktu berbuka, hadisnya juga masyhur ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kata Nabi SAW ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya, di antara salah satunya was-shaim hina yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Yang ke-9 yang ibu bisa dapatkan hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Ibadah umroh yang ibu lakukan mendapatkan pahala haji. Sepanjang tahun kalau kita umroh, pahala umroh saja. Tapi kalau bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan haji. Dan kita tahu tentu haji mulia, lebih besar pahalanya daripada umroh. Tapi khusus umroh Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang cukup banyak, diantaranya hadis riwayat Bukhari, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i."
Ketahuilah bahwasanya umrah di bulan Ramadan itu akan menyamai haji plus bersamaku. Ya, seakan-akan kita haji bersama Nabi. Jadi itu pahalanya besar sekali. Jadi kalau ibu sekalian mampu haji, mampu umrah setahun sekali, jadikan Ramadan. Ya, kalau bisa beberapa kali tetap ada Ramadannya, gitu ya. Dan saya ingin berbagi di poin ini. Itu subhanallah hadis yang berbunyi, Bu, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan kadar niatnya, itu luar biasa efeknya. Ya, perkataan Nabi SAW. Semua sesuai dengan kadar niatnya. Itu luar biasa. Ya, kenapa? Karena ibu niat baik, Allah mudahkan. Ibu niat buruk, Allah mudahkan. Bukan Allah dukung dia. Tapi kalau dia maunya itu, ya sudah, Allah mudahkan juga buat dia. Jadi kalau kita niat, saya mau umroh setahun 3 kali ya. Niatnya begitu, Allah kasih nanti. Kalau ya saya gak usah deh umroh setahun sekali aja. Ya udah, sesuai dengan niatnya. Gitu kan? Itu Allah kasih. Saya mau haji tiap tahun ya. Walaupun belum ada uangnya, tapi kita tulus niat sama Allah, Allah yang mudahkan. Nanti Allah punya cara. Kalau kita mau cari secara persentase ya, mayoritas yang umroh haji itu orang tidak mampu loh. Mayoritasnya orang tidak mampu. Terbukti yang paling banyak terjual paket-paket murah itu. Ya. Jadi banyak orang tidak mampu. Kadang-kadang mereka nabung baru berangkat. Mayoritasnya itu persentasenya lebih besar mereka. Kenapa bisa? Niatnya. Mereka niat mau berangkat. Sayang sekali kalau orang mampu kemudian tidak diikuti dengan niat. Sehingga tinggal tersempurnakan niat itu dengan harta yang dia miliki. Apalagi di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW menjamin orang yang suka umrah dan haji ini dalam hadis yang mulia, tabi'u bainal haji wal umrah. Rutinkan haji dan umrah. Setelah umrah, umrah lagi. Setelah umrah, haji. Setelah haji, umrah. Rutin terus. Programkan itu. Nabi yang suruh. Tabi'u artinya rutinkan ya. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ. Karena keduanya haji dan umrah akan mengikis habis ya kefakiran atau kesusahan hidup, kemiskinan dan dosa-dosa. Kama yanfirul kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Sebagaimana buapan api, tiupan api ya. Pandai besi itu kalau dia mau bersihkan karat dari besi, dari emas, dari perak kan dia tiup tuh apinya pakai alat. Tiupan apinya itu buapan api, bagaimana menghilangkan karat, begitu juga umrah dan haji membersihkan kemiskinan dan dosa-dosa ya. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Nah, pahala haji kita bisa dapat dengan umrah di bulan Ramadan. Jadi 1 bulan penuh bisa ibu pilih. Saya sibuk sekali Ustaz. Sekarang program travel bisa ibu kalau mau berangkat hari ini pulang besok bisa. Berangkat Sabtu pulang Ahad bisa. Sangat mudah, gitu kan? Biasa kami tawarkan begitu di travel sama jemaah. Mau berangkat sibuk sekali, berangkat Jumat pulang Sabtu, berangkat Sabtu pulang Ahad. Mudah sekali. Ambil pesawat, biasanya ada Garuda pagi jam 9 pagi kalau nggak salah. Tiba sana tuh masih jam 5 sore. Karena mereka mundur 4 jam. Langsung masuk Mekah umrah, nginap sehari, besok sudah bisa pulang. Artinya tidak ada alasan di masa kita sekarang untuk tidak meraih keutamaan ini, gitu kan? Besar sekali. Kalau masa dulu susah, orang naik unta, orang mungkin lupakanlah unta. Masa-masa mungkin tahun 1900-an orang masih pakai kapal laut, mungkin sebulan pergi, sebulan pulang, atau 2 bulan, itu lama banget. Sekarang tektokan bisa 9 jam pergi, ya, kemudian bisa pulang lagi, kan itu mudah sekali. Yang ke-10, ini juga tidak dimiliki kecuali bulan Ramadan, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nggak ada di bulan lain ini, hanya bulan Ramadan. Kita sudah tahu tentang masalah itu, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Qadr, dinamakan namanya surah Al-Qadr, surah nomor 97 ayat 1 sampai ayat 3, yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran benar-benar pada malam kemuliaan. Itulah Al-Qadr tadi ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Apakah apakah kamu atau apa yang kamu ketahui tentang malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti akan kita maknakan itu ya. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan dalam surah Ad-Dukhan, surah nomor 44 ayat 3 yang bunyinya inna anzalnahu fi lailati mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi. Itulah malam Al-Qadr. Dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Nah, di sini orang banyak melalaikan masalah ini ya. Oleh karena itu saya ingin berbagi ya, ibu-ibu kalau mau beli pakaian baju lebaran dari sekarang. Jangan akhir Ramadan ya.
Akhir Ramadan itu malam-malam ganjil, malam Lailatul Qadar, bukan di mall, bukan di pasar, gitu kan. Tapi dipersiapkan dari sekarang. Sekarang tukang jahit masih kosong orderannya, masih bisa milih, banyak waktunya. Jangan masuk Ramadan, mulai 1 Ramadan udah selesai urusannya nih, ya. Semua sudah siap. Ya, sebagaimana ibu belanja untuk kebutuhan 1 bulan makan, sahur, buka puasa, nah sama pakaiannya segala macam. Jadi dari sekarang dipersiapkan gitu ya. Itu lebih baik. Karena kadang-kadang kita di Indonesia ini sayangnya awal Ramadan ramai masjid. 3-4 hari seminggu pertama, setelah itu kosong. Sampai makin akhir makin kosong masjid itu. Padahal justru malam mulia ini di situ. Malam mulia itu di situ. Dan apa kata Nabi SAW tentang menghidupkan malamnya Lailatul Qadar? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dan kata Nabi SAW, ini tentunya hadis yang masyhur, ya, diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat Bukhari yang lain kata Nabi SAW, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Kejar Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa maknanya 1000 bulan? Kalau kita hitung ini supaya lebih mudah difahami, 1000 bulan mungkin agak sulit orang faham. 1000 bulan itu Bu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Maknanya, rinciannya, kalau ibu baca subhanallah sekali aja pas Lailatul Qadar sama dengan pahalanya subhanallah 1000 bulan. 83 tahun plus 4 bulan. Sedekah 1000 rupiah sama dengan sedekah 1000 bulan. Sholat malam sama dengan 1000 bulan. Terus begitu. Semua dilipat gandakan seperti 1000 bulan. Ini nggak ada kecuali di Ramadan. Maka maksimalkan. Justru 10 terakhir Ramadan itu Nabi SAW lebih menguatkan ikatan sarung beliau dan membangunkan istrinya untuk sholat malam bersama-sama. Jadi kalau malam-malam lain tidak seperti itu, tapi malam 10 terakhir luar biasa. Sampai ada hukum i'tikaf di masjid dan seterusnya. Maka ini dimaksimalkan ya. Ini juga kalau kita korelasikan dengan tadi umroh Ramadan, kalau ibu bisa ambil yang akhir Ramadan itu lebih tepat lagi. Sehingga bisa mengejar di malam-malam ganjil itu. Yang ke-11 ya, ini bulan pelipat gandaan pahala. Kita bisa melipat gandakan tambahan pahala. Artinya kalau puasa Ramadan kita bisa dapatkan 30 hari pahala puasa kalau udah 30 hari ya. Kita masih bisa mendapatkan pahala lebih dari itu. Ya, misalnya kita mau 60 pahala, 90 pahala, kelipatan 30 lah ya, karena 30 hari Ramadan. Bagaimana caranya? Dengan membuka puasakan orang, gitu ya. Ini selalu kita kejar, buka puasakan orang. Ibu walaupun maaf lagi haid, tetap bisa raih pahala ini. Ya, menyiapkan mungkin buka puasa buat suami atau masjid dekat rumah, gitu ya. Biasanya itu saya tahunya di Indonesia itu ada bagus juga program ya. Sebagian Pak RT atau Bu RT biasanya buat program masjid atau marbu masjid gilirkan buka puasa dari rumah-rumah ya. Tapi ada sebagian keluarga yang unik nih. Begitu tiba gilirannya dia masih tanya, oh sudah giliran saya ya. Seakan-akan dia heran kenapa gilirannya tiba. Harusnya kalau bisa dari awal Ramadan ibu sudah blok masjid dekat rumah. Semua buka puasa dari saya ya. Nah gitu itu benar. Atau kalau tidak bisa semuanya, kurmahnya aja. Kalau tidak bisa air mineral. Ini sering saya sampaikan kalau mau Ramadan. Air mineral itu kan satu dus isinya 48 gelas ya. Antara 25.000 sampai 20.000 sampai 30.000 saja harganya. Kalau kita bisa nyumbang satu hari satu dus air mineral saja, misal. Dan itu dikasih satu orang. Kalau Ramadan kan orang semua buka puasa di masjid. Maka diminum oleh 48 orang. Artinya hari itu kita dapat 49 puasa. Kita satu dengan 48 orang lain. Karena waktu Nabi SAW sampaikan hadis tentang man fattara sha'iman, siapa yang buka puasa kan orang yang puasa, kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqus min ajri sha'imin syai'a. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang dia buka puasa kan tanpa dikurangi sedikit pun. Ada sahabat yang nyeletuk gini, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang. Bayangkan sahabat ini mungkin yang seperti kita bayangkan nasi lengkap sama segala macam, mungkin satu porsi bisa 50.000. Kalau mau dapat satu masjid 1.000 orang, banyak banget misalnya per harinya. Maka Nabi bilang, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala buka puasa itu pada siapapun yang memberikan walaupun sebutir kurma, walaupun seteguk air, walaupun susu yang dicampur dengan air. Kalau susu pun tidak bisa sempurna, dicampur air supaya dia bisa jadi 2 gelas, tetap dapat. Gitu kan? Nah itu pahala yang luar biasa yang harusnya jangan disia-siakan. Jadi programin dari sekarang. Kami di yayasan buat program itu. Kita bukain di menjelang Ramadan itu kita bukain
kurma yang per 10 dus. Siapa saja yang mau sebarin silakan. Gitu kan, tinggal hubungi yayasan, nanti bisa dapat harga khusus lalu disebarin. Mau sebarin sendiri boleh atau yayasan yang bagikan untuk meraih pahala. Sebagaimana juga tadi saya bilang, kita juga buka peluang di Ramadan untuk buka puasakan orang di Mekah ya, untuk meraih pahala lebih besar. Nah ini diantaranya pelipat gandaan pahala dengan meraih pahala puasa orang lain gitu ya. Bisa juga dengan kita tambah program seperti membagi-bagikan Al-Quran ya, walaupun sekarang sudah banyak orang pakai aplikasi di handphone ya. Kalau ibu misalnya punya dapat aplikasi Quran yang bagus, misalnya ibu lalu kirim ke grup, ini aplikasi Quran bagus nih, mungkin ada yang pakai misalnya. Atau kalau tidak, kita beli fisik mushafnya. Ya, ada mushaf kecil, kita bagi ke pesantren, bagi ke rumah tahfidz misalnya. Itu juga salah satu program pelipat gandaan pahala karena mereka menghafal dan membaca dari situ, gitu kan? Atau misalnya kita masuk ke masjid, kita pasangin AC atau kita serviskan AC-nya, mungkin kita laundry karpetnya, kasih wangi-wangian gitu kan. Kita mungkin bisa juga mengirimkan makanan bukan cuma buka puasa, mungkin bagi orang yang tarawih, kita bagi-bagikan minuman ya. Contoh air putih dan segala macam itu ya. Itu termasuk hal yang luar biasa gitu. Nah ini contoh-contohnya. Yang ke-12 peningkatan kualitas ya ibadah seorang muslim. Ini juga tadi sudah kita singgung sedikit ya. Tapi diantara programnya itu adalah kualitas ibadah secara khusus ya. Karena kita mau nggak mau harus puasa di saat itu. Berarti kualitas ibadah puasa kita meningkat secara otomatis. Kalau Senin Kamis kan masih pilihan, ayam urib masih. Tapi kalau Ramadan nggak bisa. Ibu kalau nggak ada udzur haram dosa kalau tinggalin puasa Ramadan. Termasuk dosa besar gitu ya. Kalau sengaja tanpa udzur. Punya udzur pun misalnya sakit, haid, ya, itu tetap dibayar di hari lain. Karena wajibnya puasa Ramadan itu. Nah ini berarti ada peningkatan kualitas ibadah dari sisi puasa. Begitu juga dengan sholat. Ya. Karena ada motivasi untuk menjaga sholat di bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga iya. Tapi Ramadan orang umumnya menjaga sholatnya. Terutama masuk dalamnya bukan lagi sholat wajib, sholat sunnah pun seperti sholat tarawih ya itu. Karena kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan sholat, maka diampuni dosa karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, diampuni dosa-dosanya yang lalu, kan gitu. Nah tarawih ini ibu-ibu sekalian sama ya, tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama. Sama semua. Cuma kalau Ramadan namanya tarawih. Tarawih artinya santai. Kenapa? Karena khusus Ramadan dimudahkan oleh Allah SWT sholat malam tidak harus di tengah malam. Habis sholat ba'diyah isya sudah bisa kita sholat tarawih. Dan ini minimal kalau orang yang tidak sholat selama setahun ya 11 bulan sholat tahajud, maka minimal dalam buku amalnya nanti ada tercatat tarawih. Gitu kan? Karena semua orang kerjakan dan mudah. Dia tidak mengantuk, habis ba'diyah isya masih muda orang kerjakan. Oleh karena itu ini perlu untuk dijaga ya, untuk dijaga. Dan diusahakan kalau bisa sholat berjamaah. Ya kalau ibu-ibu pun suaminya lagi ke masjid, pergi aja ke masjid dekat rumah, nggak apa-apa itu ya. Karena ada hadis yang berbunyi man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai. Jadi kalau ibu mau sholat 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat. Ibu mau sholat 23 rakaat, saya maksudnya 20 rakaat, sebab ini sunnahnya untuk dapat keutamaan ini sampai imamnya selesai. Gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang sholat tarawih maksudnya bersama imam sampai ia selesai, imamnya selesai, maka ditulis untuknya pahala sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Hadirin riwayat An-Nasai. Di antara program juga peningkatan skill ibadah kita itu adalah i'tikaf, mengikat diri di masjid. I'tikaf itu ada minimalnya bu. Minimalnya itu ibu misalnya antara sholat dengan sholat. Misalnya duhur ke asar, maghrib ke isya itu sudah bisa dihitung i'tikaf. Kalau niatnya mengikat diri di masjid maka namanya i'tikaf. Tapi yang Nabi SAW contohkan itu 20 terakhir Ramadan. Terutama di akhir hidup beliau. Sebelum beliau meninggal dunia, jauh sebelumnya itu biasanya beliau 10 hari terakhir. Tapi sebelum meninggal, tahun terakhir beliau meninggal, beliau 20 hari berturut-turut. Ya dari 20 Ramadan sampai 20 Ramadan dari 10 Ramadan sampai 30 gitu ya. Ya itu juga termasuk ya. Dan ini kita dianjurkan untuk lebih mengenal masjid ya. Lebih supaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena itikaf ini betul-betul mengikat diri di masjid. Dan wanita pun boleh itikaf, cuma memang ada syarat-syaratnya ya.
Kalau dia masih gadis izin walinya, tidak boleh keluar kota, di masjid itu aman, tertutup ya, sehingga wanita itu kan bolak-balik kamar mandi, ya tidur di situ tidak tersingkap auratnya segala macam. Ada sebagian masjid memang menyiapkan itu ya. Maka itu juga bagus. Di antaranya juga adalah membaca Al-Quran tadi. Ini juga termasuk peningkatan skill. Karena kita mau tidak mau otomatis kita akan belajar Al-Quran sebagaimana tadi keutamannya. Selanjutnya juga bisa sedekah. Dan sedekah di bulan Ramadan pahalanya lebih besar daripada di luar Ramadan. Ya. Karena sedekah di Ramadan itu lebih afdal daripada waktu-waktu yang lain. Ya. Bisa dengan sedekah secara umum, memberikan pakaian, makanan, apakah juga tadi membuka puasakan orang, intinya itu semua peningkatan skill ibadah kita. Yang yang 13, bulan pengaturan waktu. Ini juga bagaimana kita diajar oleh Allah SWT melalui Ramadan ini kita bisa memanage waktu kita lebih rapi, gitu ya. Kapan kita ibadah, kapan kita aktivitas secara umum, itu Ramadan melatih kita untuk itu, ya. Bahkan kita lebih bisa memahami keberkahan waktu dengan Ramadan. Karena tidak terlalu banyak aktivitas yang berhubungan dengan dunia ya. Dan Ramadan juga bukan bulan untuk bermalas-malasan. Justru pada saat kita sedang tidak makan, lagi puasa, itu justru sangat bagus ya. Pembakaran hasil makanan itu pun yang masih ada di perut kita atau tubuh kita itu maksimal. Maka itu juga sangat bagus untuk kita lakukan. Ini semua termasuk memanage sebenarnya, tapi lebih kepada memanage waktu. Jadi kita tidur kapan, kita ibadah kapan, semua termanage dengan rapi. Kemudian yang ke-14, bulan peredam syahwat. Karena di bulan Ramadan juga ini otomatis kita dilatih untuk terbiasa meredam syahwat kita. Suami istri aja nggak boleh berhubungan biologis kalau di tengah hari Ramadan. Apalagi yang bukan suami istri, gitu kan? Berarti dilatih untuk terbiasa bisa mengontrol itu. Makan dan minum tadinya halal, ya, untuk kita. Tetapi di masa puasa kita kontrol, nggak boleh makan dulu. Ini kan berarti ada satu pendidikan yang Allah SWT berikan kepada kita untuk bisa meredam syahwat tersebut, ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'ima fala yarfuth wala yajhal." Barang siapa di antara kalian yang tiba di pagi hari dalam kondisi berpuasa, maka jangan dia berkata jorok. Tidak boleh bertutur kata yang tidak baik. Itu juga pelatihan yang luar biasa. Dan tidak boleh dia bersikap bodoh. Ya. Maksudnya pelanggaran di sini ya. Fa in imru'un syatama wa qatal falyakul inni sha'im inni sha'im. Kalau ada seseorang yang mengajaknya bertengkar, maka dia tinggal mengatakan aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ini berarti memang ada ya peredam syahwat dan hal-hal yang bisa membawa pada pelanggaran. Emosi pun kita disuruh untuk mengontrol. Dan ini adalah keutamaan yang ke-15. Bulan peredam emosi. Biasanya emosi itu ya sikap-sikap dan karakter terbentuk juga dari makanan, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau orang misalnya ibu 2 hari puasa misalnya atau 3 hari puasa, bedakan karakter kita dan bawaan kita dengan kalau tadi sebelumnya kita nggak puasa, kita makan terus, itu ada pengaruhnya ya. Jadi kadang-kadang kalau ibu misalnya 2 hari puasa atau ayam lebih 3 hari puasa, terus tiba-tiba merasa kok saya lebih tenang ya, saya tidak lebih emosional, itu memang kena pengaruh makanan yang tidak banyak masuk. Itu pengaruhnya besar sekali. Sementara memang banyak penyebab penyakit-penyakit berat seperti stroke, ya, darah tinggi, itu kan emosi. Makanya waktu seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah wasiatkan saya, maksudnya supaya saya bisa bahagia, tentram hidup, gak punya masalah sama orang, la taghdab, jangan kau emosional. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, sampai 3 kali. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau emosi. Nah dalam hadis lain, la taghdab walakal jannah, jangan kau emosi maka bagimu surga. Yang ke-16, bulan kepedulian. Bagaimana kita dilatih bulan Ramadan peduli dengan orang. Karena dengan Ramadan kita jadi tahu kalau yang selama ini kita kaya selalu melimpah-limpah makanan dan minuman. Ramadan karena kita harus puasa sebulan, kita terlatih untuk merasakan bagaimana susahnya orang kalau lapar dan haus. Sebenarnya itu memunculkan kepedulian, ya. Oleh karena itu kalau di akhir Ramadan kita disuruh zakat fitrah sebelum sholat Id, itu tujuannya. Kata Nabi SAW dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Abbas berkata, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah
tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Ya, untuk mensucikan orang yang puasa tadi dari perkara sia-sia, mungkin selama puasa ada hal yang salah dia lakukan atau perbuatan keji, dan sekaligus untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatum makbulah. Siapa yang mengeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, maka dia zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang mengeluarkan zakat niat zakat fitrahnya itu setelah sholat Id, maka itu terhitung sedekah secara umum. Jadi ibu harus memberikan zakat fitrahnya jauh sebelum sholat Id, ya. Biasanya yang sosial banyak terima, ya. Akhir Ramadan sudah ibu keluarkan. Nah, itu cara hitungnya zakat fitrah semua kena, termasuk janin kalau sudah 4 bulan di perut, ya, sudah bernyawa, itu juga ada zakat fitrahnya, ya. Orang sudah meninggal baru tidak ada, dan yang bertanggung jawab adalah kepala rumah tangga. Misalnya dia seorang laki-laki punya istri, punya 3 orang anak, lalu masih ada bayi juga di perut istrinya, sudah 4 bulan, maka dia mengeluarkan zakat fitrah buat dia, istri, dan berarti 4 anaknya, 3 anak tadi sama 1 janinnya. Dan itu dihitung kurang lebih 2,5 kilo. 2,5 kilo beras atau makanan pokok. Dan ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, ya. Yang ke-17, bulan pengaturan pola makan dan kesehatan. Mungkin kita bisa tutup dengan ini, ya. Jadi ini juga mengatur pola. Jadi kita sudah bisa mengatur pola yang baik, ya. Terutama mengatur makanan. Contoh misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi diriwayatkan oleh Abu Daud. Maaf, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini. La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus sahur. Manusia senantiasa atau umatku senantiasa dalam keadaan baik, sehat, ya, selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi termasuk pengaturan pola hidup yang sehat. Jadi ibu kalau azan maghrib jangan tunda lagi. Tetap langsung buka puasa, menyegerakan buka puasa. Dan sunnah Nabi SAW buka puasa dengan kurma dulu. Disebutkan dalam riwayat yang sahih Nabi SAW berbuka puasa dengan rutab, kurma basah. Kalau tidak ada baru tamarat, kurma-kurma yang kering. Ya. Kalau tidak ada baru beliau ambil hasawat minal ma' atau min ma'. Beberapa teguk dari air putih. Jadi walaupun kita haus banget, usahakan kunyah kurma dulu sedikit, ya. Kurma yang lembut, kita kunyah sedikit baru kita minum air, ya. Karena urut seperti itu urutannya dalam riwayat yang baru saya sebutkan tadi. Dan berdoa sebelum azan atau sementara buka puasa nanti baru, ya, setelah buka puasa baru berdoa. Dan jangan lupa doa kita selalu dengan tangan kanan dan baca bismillah saja. Lalu kita buka puasa. Setelah kita minum air, ya, baru kita baca zahabadz dhama, telah hilang rasa haus dan dahaga. Wabtalatil uruq, telah basah semua urat-urat. Wa thabatal ajr insyaallah, dan tetaplah pahala itu, ya. Ini anjurannya para ulama dibaca justru setelah kita meneguk air karena memang sesuai dengan makna daripada hadis tadi. Dan kata Nabi SAW, dan juga mereka umatku masih selalu dalam keadaan sehat selama mereka mengakhirkan sahur. Jadi ibu makan sahur setengah jam sebelum subuh, gitu kan. Jadi kita justru makin dekat azan makin bagus, karena akan membuat kita lebih tahan sampai buka puasa nanti. Walaupun sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, hadis tadi yang saya bilang innamal a'malu binniyat, ya, semua sesuai dengan niatnya. Kalau ibu misalnya sahur lalu ibu berpikir gitu, ya, dan ibu dalam hati tersirat, ya saya jam 11 sebentar lapar gak sih? Nanti jadi lapar benar. Karena dia niatnya sampai jam 11 gitu, ya. Tapi kalau dia niatnya insya Allah saya akan bisa tahan sampai buka puasa. Sampai buka puasa pun berapa kali mungkin diantara kita rasakan. Saya sering rasakan. Cuma makan kurma 2-3 butir, minum air, sholat. Kadang sampai habis tarawih kadang baru makan. Oke-oke saja karena memang niatnya seperti itu. Karena memang niatnya seperti itu. Allahu a'lam. Kalau tadi hadis yang menyebutkan tentang Nabi SAW buka puasa dengan rutabat, ya, beberapa kurma yang basah, kemudian kalau tidak ada baru kemudian tumairat atau kurma-kurma yang kering. Kalau tidak ada baru kemudian tegukan-tegukan air, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Allahu a'lam. Ini bahasan kita. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya untuk termotivasi mengerjakan sebuah ibadah adalah kita mengetahui keutamaan dari ibadah tersebut, dan karena kita ingin tahu amalan apa yang kita kerjakan sebelum Ramadan, justru ini yang kita lakukan. Kita belajar dan kembali mengingat kembali keutamanya supaya nanti kita sambut dengan baik dan kita bisa programin
dari sekarang gitu ya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima semua hajat-hajat dunia akhirat kita. Allah terima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan dengan pahala yang sempurna. Semoga semua dosa kita juga dimaafkan dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggikan derajat kita dan Allah mudahkan kita, dipanjangkan umurnya selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan Ramadan yang banyak ke depannya, maksimal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan sebagaimana Allah satukan kita di majelis ini, Allah juga satukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wasallam wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.